Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Insya Allah mungkin semuanya dalam keadaan sehat ya. Namun kalau memang yang lagi ada kurang sehat, Pak doakan semuanya biar semuanya pada sehat ya. Oke. Kembali lagi dengan Pak Bari ya. Kalau Pak Bari udah berdiri begini berarti tahu lah ya. Kalau duduk kita belajar tema, kalau berdiri kita olahraga. Bukan ya, kalau berdiri Pak Bari akan menyampaikan materi matematika ya. Nah, Pak Bari akan masih berkaitan dengan lingkaran ya. Masih berkaitan dengan lingkaran karena memang yang Pak Bari katakan di video sebelumnya, diagram lingkaran ini banyak banyak jenisnya, bukan banyak jenisnya, banyak rentetannya ya, banyak bentuk-bentuk soalnya ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu yuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa, yang pertama kita diberikan kesehatan, yang kedua kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang halal ya, selalu diberikan kebaikan ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari ini sebelum lanjut, pastikan diri kalian sudah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Udah mandi, udah wangi, udah cantik, udah ganteng, lalu sudah disiapkan alat-alat tulisnya, lalu kemudian sudah sarapan ya, sudah sarapan ya. Nah, pada pagi hari ini Pak Bari masih melanjutkan tentang materi diagram lingkaran ya, diagram lingkaran, yaitu masih berkaitan dengan soal-soal diagram lingkaran. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang soal diagram lingkaran A, anggap aja sekarang soal diagram lingkaran B ya. Nah, langsung aja nih. Di sini coba Pak Bari tunjukkan contoh soalnya ya. Pak Bari tunjukkan contoh soalnya. Inilah contoh soalnya. Nah, di diagram lingkaran ini nih, di diagram lingkaran ini, coba kalian perhatikan, ada data tahun, ada data lulusan siswa, ada yang lulus tahun 2015, ada yang lulus tahun 2016, ada yang lulus tahun 2017, ada yang lulus tahun 2018. Nah, data lulusan siswa 4 tahun terakhir ini kalau Pak Bari perhatiin, coba deh kita perhatiin yuk. Nih, kita perhatiin. Kalau Pak Bari perhatiin, datanya ini orang lengkap, datanya tidak lengkap. Ya, datanya nggak lengkap. Tahun 2015 60 derajat. Tahun 2018 tidak ada. Tahun 2017 juga tidak ada. Tahun 2016 juga tidak ada. Kesimpulannya dari 4 data hanya ada 1 data yang diketahui. Lalu bagaimana Pak? Pusinglah kita ya? Tidak pusing. Nah, kalau kita baca dari contoh soalnya, yuk, nih contoh soalnya. Perhatikan diagram lingkaran banyak siswa yang lulus pada 4 tahun terakhir. Tadi yang saya sebutkan. Yang ditanya, pertama, pertanyaan yang A. Berapa derajat yang lulus pada tahun 2016, 2017, dan 2018? Yang kedua, jika banyak siswa yang lulus tahun 2015 adalah 58 siswa, maka berapa siswa yang lulus tahun 2017? Oke, Pak Bari belum kasih tahu dulu jawabannya. Kalau Pak Bari analisa soal ini berbeda dengan soal yang kemarin Pak Bari tayangkan. Berbeda. Berbeda di mana Pak? Kalau
Kalau soal yang kemarin itu yang diketahui jumlah siswanya, jumlah keseluruhan siswanya, atau jumlah keseluruhan datanya. Ya, bener nggak? Coba deh kalau yang ya, buka lagi video yang kemarin. Yang diketahui jumlah seluruh data. Nah, tapi di soal yang ini, yang diketahui hanya jumlah satu data. Ya, hanya jumlah satu data. Lalu bagaimana Pak cara mencarinya? Gampang. Yuk, kita bedah satu-satu. Kita kerjakan dulu soal yang A ya. Kita cari dulu berapa derajat setiap tahun lulus ini ya. Yang pertama pastinya 2015 sudah diketahui 60 derajat. Oke, tahun 2016, 2017, 2018 kita cari tahu dulu dari, kita analisa dulu ya, dari yang bisa kita kerjakan langsung. Oke, ingat-ingat kembali, baru ulangi lagi. Satu lingkaran penuh, gimana lingkaran gini ya? Lingkaran. Nah ya, satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Oke, ingat 360 derajat. Nah, tahun 2018, oke, lihat tahun 2018 nih. Tahun 2018 itu datanya setengah lingkaran. Pak, kok kemarin ngerjainnya dari 2018 dari data yang gampang dulu, ya. Nih, setengah lingkaran. Jadi udah jelas dong, 360 kita bagi 2. Berapa? 180 derajat. 2018 180 derajat. Tulis di dalam lingkarannya 180 derajat. Jadi kita udah punya 2 data nih. 2015 60 derajat, 2018 180 derajat. Lalu kita cari data. Bentar. Ya, biasa kalau artis gini banyak yang nelfon ya, nggak bercanda ya. Nah, tadi sampai mana? Baru lupa deh, karena kemarin juga pegang buku nih. 2015 60 derajat, 2018 tadi setengah lingkaran 180 derajat. Lalu coba perhatikan, lihat ini, nih diagram lingkarannya. Ada nggak yang bisa kita kerjakan langsung? Atau ada nggak yang bisa kita isi langsung? Ada. Lihatlah lambang siku-siku pada tahun 2017. Lihatlah simbol siku-siku pada tahun 2017. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nah, siku-siku. Berapa sih nilai siku-siku? 90 derajat. Berarti lulusan tahun 2017 yaitu 90 derajat. Oke. Dari 4 data sudah kita ketahui 3 data. Nah, sudah kita ketahui 3 data. Tinggal kita mencari data 2016. Tinggal kita apain? Kita kurangin aja. 360 dikurangi 180 data 2018 dikurangi 90 data tahun 2017 dan dikurangi 60 data tahun 2015. Tersisa berapa? Tersisa 30 derajat. Berarti 30 derajat itu adalah data tahun 2016. Tulis deh di situ ya, 2016. Oke. Pertanyaan yang A terpecahkan, ya. Pertanyaan yang A terpecahkan. Sekarang kita menjawab pertanyaan yang B. Jika banyak siswa yang lulus tahun 2015 sejumlah 58 siswa, berapa siswa yang lulus tahun 2017? Oke. Kalau kemarin kan jumlah siswa yang kita ketahui, ya. Nah, sekarang adalah hanya satu data yang diketahui. Ditanyakan data yang lainnya. Oke. Coba gini. Kamu hafalin dulu. Tadi yang ditanyakan yang tahun berapa? Yang tahun berapa? Yang ditanyakan tahun 2017. Lalu yang diketahui tahun berapa? Tahun 2015. Oke. Nah, sekarang berapa derajat nih? Berarti data yang ditanyakan, ya, data yang ditanyakan dibagi,
Data yang ditanyakan dibagi data yang diketahui. Oke, Pak Bodas sekali lagi ya. Data yang ditanyakan dibagi data yang diketahui dikali ya, dikali jumlah siswa pada data tersebut ya, dikali jumlah siswa dikali jumlah data ya pada data yang diketahui. Berarti ketemu nih ya, yang ditanyakan kan 2017 berapa? 90 derajat. 2017 90 derajat dibagi data yang diketahui yaitu data tahun 2015 60 derajat dikali 58 dikali 58. Dari mana 58? Dari yang data yang diketahui, jumlah siswa dari data yang diketahui tadi. Oke, berarti 90 dikali 58 dibagi 60 tersisa berapa? Ya, tersisa berapa? Hasilnya berapa? 87. Jadi siswa yang lulus pada tahun 2017 adalah 87 siswa. Bisa? Insya Allah bisa ya? Bisa. Kalau Bapak tambahin nih C nih, kalau Bapak tambahin C misalkan, berapa jumlah siswa? Berapa jumlah siswa keseluruhan dari tahun 2015, 2016, 17, 18? Tinggal kamu hitung satu-satu tadi ya. 2015 kali 58 siswa, 2017 87 siswa, 2016 hitung sendiri, 2018 hitung sendiri, lalu jumlah siswanya kamu jumlahkan ya. Siswanya kamu jumlahkan. Ketemu deh tuh total siswa dari 4 tahun. Bisa sampai di sini? Bisa? Insya Allah bisa ya. Kalau nggak bisa datang ke rumah Pak Bari, nanti Pak Bari ajarin sampai bisa ya. Atau datang ke rumah Bu Ira ya. Nah, ini contoh soal dari derajat. Sedangkan penyajian data lingkaran itu ada dua, ada dari derajat dengan persen. Kalau Pak Bari jelasin cuma satu nanti kamu pusing, nanti kamu bingung ya. Oke. Nggak usah banyak bicara lagi. Pak Bari kasih contoh soal tentang ini hilang dulu ya. Kamu hilang derajat gantian. Kamu hilang ya. Hilang. Dah. Udah hilang. Lalu Pak Bari kasih contoh soal tentang persen. Oke? Tentang persen. Persen. Set. Nah, yang persen sudah ada ya, sudah muncul. Oke. Nggak jauh beda. Sebenarnya hampir sama ya. Cuma hitungannya saja yang berbeda. Oke? Diagram di bawah ini menunjukkan pekerjaan penduduk di suatu desa. Jika banyak penduduk yang bekerja sebagai petani 450 orang, berapa banyak penduduk yang bekerja sebagai pedagang? Berapa penduduk yang bekerja sebagai pedagang? Coba kita analisa deh soalnya. Hampir sama ya. Soalnya hampir sama dengan soal derajat tadi. Yang diketahui bukan jumlah seluruh pekerja, melainkan hanya satu data jumlah pekerja ya. Oke, Pak Bari aus nih ya. Berbeda dengan derajat, kalau persen satu lingkaran penuh 100%. Sedangkan yang ditanya adalah yang pedagang. Kalau dilihat dari soalnya, pedagang ini kosong. Berapa persen pedagang? Kita nggak tahu. Kita bisa nggak mencari tahu? Bisa dong, ya. Bisa ya mencari tahu. Pertama yang kita lakukan adalah kita mencari tahu dulu berapa persen orang yang bekerja sebagai pedagang. Itu langkah pertama. Ya, jadi kalau ketika kalian sudah mengetahui persentasenya yang menjadi pedagang, baru kalian bisa menghitung, ya. Nah, yuk kita hitung sama-sama. Satu lingkaran penuh 100%. Langsung aja 100 dikurangi. Lihat petani setengah dari lingkaran, setengah dari data keseluruhan. Berarti berapa? Kalau satu lingkaran ada 50%, setengahnya berapa? 50%. 100 dikurangi 50%. 50% ini adalah data petani. Lalu yang bekerja sebagai PNS 10%, yang bekerja sebagai TNI (Tentara Nasional Indonesia) 10%. Lalu yang bekerja sebagai wira swasta juga 10%. 100 dikurangi 50
dikurangi 10, dikurangi 10, dikurangi 10, sisanya berapa? Sama dengan 20.000. Salah. 20%. Nah, 20% ini adalah orang yang bekerja sebagai pedagang. Kembali ulas lagi. 20% inilah yang bekerja sebagai pedagang. Jadi sudah diketahui data yang bekerja sebagai pedagang berapa persen? 20%. Nah, sekarang yang ditanyakan, berapa orang sih 20% ini? Ya, berapa orang yang 20% ini? Kita lihat. Pedagang sama kayak tadi ya, sama seperti tadi ya, sama seperti apa namanya? Tadi yang derajat, kita menjawabnya. Data yang ditanyakan dibagi data yang diketahui. Apa jelas lagi? Data yang ditanyakan dibagi data yang diketahui. Ya sama aja tulis saja. Sama dengan pedagang dibagi data yang diketahui pasti petani ya, petani ya. Berarti 20 dibagi atau per 50 dikali data yang sudah ada atau data yang sudah diketahui, yaitu 450 orang dikali 450 orang sama dengan berapa? Ada yang bisa kita sederhanakan nggak? Ada ya. 450 dengan 50 sama-sama bisa dibagi dengan berapa? Sama-sama bisa dibagi dengan 50. 50-nya habis, tinggal 1. 450-nya sisa 9. Berarti 20 dikali 9 sama dengan 180 orang. Bapak jelas lagi? Berapa? 180 orang. Jadi yang bekerja sebagai pedagang adalah 180 orang ya. Penyajian datanya yaitu 20%. Bisa sampai di sini? Bisa ya, insya Allah ya. Nah, nggak usah banyak-banyak dulu, padahal masih banyak ya contoh soal yang lainnya terkait dengan diagram lingkaran, namun sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak pusing malah kau nanti ya, pusing malah kalian nanti. Sedikit tapi bermanfaat ya. Nah, nantinya Bapak akan berikan contoh soal pastinya untuk evaluasi ya. Tolong kerjakan dengan baik, ditulis soalnya yang rapi, terus digambar diagramnya dengan bagus, tulisannya yang rapi, gunakanlah cara ya. Soalnya mana Pak? Masih Bapak umpetin, sabar ya. Nah, inilah soalnya. Bismillahirrahmanirrahim.